Di penghujung 2024, Sofyan Jim Mamesah menutup dan akhiri sejarah penderitaan anak bangsa, rakyat Indonesia, warga paguyuban korban 4 desa dengan kibarkan merah putih NKRI Pancasila Merdeka di bumi satelit Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kabupaten Bogor, tanggal 10 Desember tahun 2024. Sejarah pahit dan getirnya Sofyan Jim Mamesah selama 9 tahun berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanahnya dan menguak misteri benang merah dari para pemilik PT Properti Abal-Abal, otak dalang intelektual dari perampasan tanah-tanah milik warga 4 desa. Pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis dan 4 desa lainnya. Sofyan Jim Mamesah, narasumber sekaligus pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, 46 hektar di Pasir Angin, atas pelimpahan Niko F. Mamesah berdasarkan bukti kepemilikan warkah tahun 1972 sampai 73, Girik tahun 1972 sampai 73, IPDA pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah sah milik Niko F. Mamesah. Dan tanah-tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan, tidak pernah digadaikan dan tidak terkait dengan hutang piutang dengan pihak manapun. Dan tidak bersengketa dengan siapapun, terutama PT-PT swasta atau milik pemerintah, dan tidak pernah berperkara kepada pihak manapun hingga saat ini. Jelas ini tanah murni. Dan dari PT KAA yang mengakui telah membeli tanah, adalah settingan, yang sebenarnya mereka telah membeli tanah di bawah tangan kepada oknum-oknum Pemda, yaitu preman-preman berseragam ASN, berdasarkan HPL buatan oknum pejabat Bupati Bogor yang sudah 2 kali masuk penjara kasus korupsi. Tanah-tanah milik tanah 4 desa belum pernah ada penggantian dari pihak manapun, dan secara jelas Pemda telah melakukan penjualan tanah negara kepada Muljadi Budiman, itu tanah dengan surat HPL palsu. Muljadi Budiman 9 Naga bekerja sama dengan oknum pejabat Pemkab Bogor dari oknum Bupati dan oknum Sekda Burhanuddin dengan oknum ASN Dispenda dan oknum Kakan ATR BPN mengeluarkan HPL buatan di Jalan Pramuka dan disahkan di kantor agraria. Semua pelaku yang terlibat dalam skenario Muljadi Budiman 9 Naga adalah tamu yang tidak pernah diundang dan dengan seenaknya mereka lakukan penyerobotan, perampasan tanah-tanah warga. Dan mereka mengusir warga pemilik tanah sahnya. Dan dari intimidasi pelaku oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa, banyak terjadi perlakuan intimidasi hingga menyebabkan ada warga hingga sakit dan yang meninggal dunia. Mari mulai dini hari kita bersatu bersama APH bersih. Warga paguyuban, wartawan-wartawan tokoh agama se-Jawa Barat, usir mereka dari tanah-tanah kita. Tindak tegas semua pelaku yang terlibat. Dan semua oknum-oknum yang tercuci otak oleh Muljadi Budiman 9 Naga, kita ultimatum agar tidak perlu ada lagi alibi dan janji-janji busuk yang menjerat, hingga akhir Desember ini untuk segera diselesaikan. Dan sekali lagi himbauan keras kami kepada PT Sumarekon KJA, ini bukan hanya sekedar himbauan biasa. Kami meminta kepada pemerintah untuk mencabut semua reklame PT-PT yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi, karena sudah meresahkan warga 4 desa. Banyaknya jatuh korban para nasabah yang tertipu 378 oleh marketing PT-PT Properti Abal-Abal. Keresahan dan ketidaknyamanan warga yang belum dibayarkan ganti kerugiannya, warga dimiskinkan, dirampok, dirampas tanah-tanahnya, tetapi tanahnya sudah dibangun rumah-rumah mewah dan dipasarkan oleh marketing PT-PT Properti Abal-Abal. Oleh sebab sampai hari ini masih terpasang reklame pemasaran rumah-rumah mewah. Sekalipun PT-PT Properti Abal-Abal tersebut sudah dibekukan oleh pemerintah, tapi masih saja membiarkan reklame terpasang. Dan PT Sumarekon KJA sudah hancur berkeping-keping. Setelah melalui proses pengecekan nasabah kepada Kanwil Bandung, PUPR dan Bina Marga hingga kepada Kementerian ATR BPN RI, menyatakan bahwa tanah-tanah yang dibangun rumah-rumah mewah oleh PT-PT Properti Abal-Abal tersebut masih sah milik warga. Dan para nasabah saat ini sedang dalam proses pelaporan hukum, LP Direktur Utama PT dan Komisaris PT. Para nasabah meminta uang-uangnya dikembalikan utuh.
Kami meminta untuk tidak ada lagi marketing-marketing PT yang terus melakukan penjualan kepada nasabah-nasabah, karena itu sudah cukup meresahkan, karena rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah warga yang belum dibayarkan. Dan sebelum kalian menyelesaikan penggantian kerugian kepada seluruh warga 4 desa dengan batas waktu di akhir tahun ini, kami masih menunggu itikat baik dari PT Sumarekon KJA. Dan jika tidak diselesaikan maka kami masyarakat yang akan bergerak membongkarnya. Usir predator-predator buas, mafia tanah mafia hukum dari 4 desa Jawa Barat dan dari Indonesia. Tangkap dan miskinkan siapapun mereka, walaupun mereka adalah oknum pejabat berseragam ASN. Siapapun dia yang tidak sesuai dengan NKRI wajib ditindak. Banyaknya oknum ASN Pemkab Bogor yang telah tercuci otak 9 naga. Mereka berkolaborasi selama puluhan tahun menjadi pendamping tindak kejahatan Muljadi Budiman 9 naga. Mafia tanah mafia hukum telah berhasil merubah ASN menjadi pelaku tindak kejahatan. Merubah pejabat menjadi penjahat. Merubah oknum-oknum aparat menjadi keparat masuk angin. Para pelaku mafia tanah mafia hukum pelaku eksekutor di lapangan di 4 desa. Tercatat pelaku utama adalah Evelyn residivis, bendahara merangkap pengacara 9 naga, lalu ada Raul oknum pengacara Koprol Bambu, yang sudah 2 kali keluar masuk bui, seorang residivis kasus penggelapan. Berlanjut ke pelaku Rudi Yahya oknum pengacara Koprol Bambu. Dibantu Rudi Bebek oknum Kades Gunung Gelis, pelaku yang memang disetting dari seorang security PT menjadi kades dari hasil jual beli suara di Pilkades Gunung Gelis 2020 agar membantu PT KAA backup hasil rampasan Muljadi Budiman, dan dibantu pelaku Sarwo oknum juru tulis desa dan Haji Zakaria oknum Sekdes Gunung Gelis. Dan untuk eksekutor di lapangannya ada beberapa oknum pejabat RW yang terlibat sebagai backup PT-PT milik Muljadi Budiman 9 naga yaitu, pelaku oknum RW Lukas, Koswara dan Bambang. Oknum pelaku diciptakan oleh Muljadi Budiman 9 naga sebagai herder pengamanan aset hasil rampokan tanah-tanah warga 4 desa, pelaku-pelaku yang kerap melakukan intimidasi dan intervensi kepada seluruh pemilik sah tanah-tanah di 4 desa. Selama berpuluh-puluh tahun mereka semua telah melakukan tindak kejahatan. Warga 4 desa terzolimi atas intimidasi dan intervensi oleh para pelaku dan oknum-oknum. Dan saya Sofyan Jim Mamesah sebagai anak bangsa yang cinta kepada NKRI, dan didukung support oleh pemerintah Merah Putih, siap menjadi garda terdepan untuk seluruh anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis dan seluruh Jawa Barat yang terzolimi. Saya akan bergerak ke seluruh Indonesia memperjuangkan hak anak bangsa rakyat Indonesia demi NKRI, karena saya yakin Indonesia Pancasila adalah NKRI dan NKRI adalah Indonesia Pancasila dan kandungan butirnya dari sila pertama sampai sila kelima adalah NKRI. Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif, tokoh MKGR di era 86 sampai 89. Menyerukan, saya Sofyan Jim Mamesah siap bersedia mengabdi kepada negara, tanpa pamrih, ataupun berharap jasa, pangkat dan jabatan, kapanpun saya dipanggil negara, saya siap memberikan jiwa raga, harta serta nyawa saya untuk NKRI, Indonesia Merah Putih. Karena pada dasarnya di lubuk hati terdalam saya mengalir jiwa kebangsaan patriotik, teritorial MKGR, karena di tahun 86 sampai 89 tahun lalu saya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Jawa Barat. Di sanalah banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan. Pengalaman yang tidak bisa didapat dan diambil dari manapun, ilmu pengetahuan yang berkarakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah MKGR NKRI. Karena tidak ada sejarahnya NKRI dapat membeli hukum. Seperti kisah sedih menyayat hati di mana ada anak bangsa, seorang praktisi hukum yang malah menjadi pengemis hukum, kalah oleh para pelaku mafia tanah mafia hukum. Karena NKRI tidak pernah mengemis, NKRI Pancasila adalah guru terbaik untuk anak bangsa rakyat Indonesia. Saya Sofyan Jim Mamesah dari dalam lubuk hati yang terdalam saya mengalir NKRI Pancasila, karena impian dan cita-cita tertinggi saya,
Di sisa akhir hidup saya ini saya siap mempertaruhkan nyawa saya untuk NKRI Pancasila tercinta, pedoman hidup saya, keyakinan hidup saya, dan Pancasila serta kandungan butir-butir sila dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa hingga pada sila kelima akan saya jaga hingga akhir saya menutup mata, ucap Sofyan Djim Mamesa. Karena itu mari semuanya kita harus bersatu, bebaskan dan merdekakan diri dari para PT-PT properti abal-abal, petani penggarap berbaju PT, mafia tanah, mafia hukum dan siapapun mereka yang telah merusak NKRI. Mereka adalah pengkhianat NKRI dan wajib kita harus keluarkan dari NKRI, ini bukan lelucon. Sejarah sudah mencatat, tidak ada hukum yang bisa dibeli, karena kejahatan di muka bumi adalah di mana hukum bisa dibeli dan direkayasa. Apabila hukum di NKRI sudah bisa dijual beli, maka hancurlah negara ini oleh sebab ketamakan dan keserakahan seseorang yang berjiwa komunisme. Kami seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Pancasila, menghormati dan menghargai marwah dari butir-butir isi dari Pancasila. Bagi siapapun yang ingin merusak kedaulatan NKRI maka siap-siaplah kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa yang akan bergerak. Kita terus bangkit dan berjalan bersama menuju Indonesia yang maju, Indonesia yang emas modern dan Indonesia yang bersih yang tidak ada lagi penindasan terhadap hak-hak warga anak bangsa rakyat Indonesia. Saatnya kini yang zolim dan siapapun yang terlibat mafia tanah mafia hukum siap-siap lebaran nanti merayakannya di dalam Hotel Prodeo. Saatnya kalian menjalani hukuman sesuai tindak kejahatan yang telah kalian lakukan selama ini. Dan kami meminta kepada pemerintah Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Ri Gibran Raka Buming Raka berantas semua oknum pelaku mafia tanah mafia hukum, dan kepada seluruh PT-PT properti abal-abal yang telah melakukan tindak kejahatan, yang telah menguras serta merampas kekayaan alam milik warga di 4 desa, hak anak bangsa warga 4 desa, siap-siap APH akan datang untuk menjemput paksa. Kita sudah berkomitmen sepakat basmi semua pelaku-pelaku, tidak saja pelaku yang ada di 4 desa kami akan bertindak hingga keseluruhan Indonesia. NKRI harus bersih dari para tikus-tikus koruptor, mereka yang telah memiskinkan anak bangsa, maka kita sebagai anak bangsa rakyat Indonesia jangan diam saja, mari bersama kita lawan manusia-manusia zalim, miskinkan pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua anak bangsa, rakyat Indonesia saat ini di 2024 telah diberikan keistimewaan dan kenikmatan hidup. Kita semua telah terbebas dan merdeka dari jajahan para pemilik PT-PT properti abal-abal. PT KAA sama dengan PT KJA, kemudian eksekutor di lapangan adalah PT KAA Kurnia Alam Abadi dan PT Sumarekon KJA yang juga pemilik dari PT Imora Motor Honda Muljadi Budiman 9 Naga dan anaknya Agung Budiman pemilik Hotel Royal Tulip Bogor. Dan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Djim Mamesa atas dedikasinya terhadap kami warga korban, atas perjuangannya telah berhasil merebut kembali tanah-tanah kami. Tersisa 40% lagi, dan sekarang kami telah kembali menggarap pacul tanah-tanah kami. Semoga Bapak Sofyan Djim Mamesa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Sofyan Djim Mamesa adalah pejuang keadilan P4 Pancasila, berjuang untuk NKRI tanpa pamrih dan berharap balasan. Pengorbanannya terhadap NKRI mengorbankan dirinya harta hingga nyawanya selama 9 tahun, dari tanggal 15 Januari tahun 2015 sampai 2024 hari ini, merasakan pahit getirnya berjuang demi NKRI dan ini patut serta layak dicontoh kepada seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segalanya, kita patut bersyukur karena dasar kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan itu tercantum pada butir-butir Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda keyakinan, Bhinneka Tunggal Ika tetapi kita masih memiliki nilai kebersamaan yang tinggi. Karena inilah NKRI, inilah Indonesia rakyatnya yang saling guyup rukun dan damai. NKRI Merah Putih rakyatnya yang memiliki
dan menggunakan pedoman Pancasila. Butir-butir Pancasila dari sila pertama hingga pada sila terakhirnya mengandung unsur-unsur nilai luhur budi pekerti yang baik. Dan di perjalanan penghujung tahun ini kita telah selesai bertarung. Ini adalah akhir perjuangan kita, telah berhasil melalui banyak rintangan, perlawanan kita terhadap para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Dan kita telah membuktikan kepada dunia tidak ada kejahatan yang abadi di dunia ini. Perjuangan yang berat dan terjal telah kita lewati. Dan informasi yang berkembang saat ini tentang saya Sofyan Djim Mamesah telah memberikan tanah-tanah saya kepada negara itu benar fakta adanya. Karena ini adalah bentuk cinta dan sayang saya kepada NKRI. Dan sekarang sedang proses secara yuridis administrasi. Untuk serah terimanya nanti akan saya jelaskan kapan dan waktunya, tinggal menunggu waktu tepat. Jelas Sofyan Djim Mamesah. Maka tidak akan ada yang bisa menghalangi dan intervensi saya Sofyan Djim Mamesah siapapun, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa mencabut nyawa saya untuk mengabdi kepada NKRI Indonesia Merah Putih. Dan barang siapa saja ada yang berani menghalangi saya, maka saya akan tegas melawan dan bertindak hukum tepat, ucap Sofyan Djim Mamesah tegas. Dan kami atas nama rakyat Indonesia, warga 4 desa yang terzolimi meminta kepada Presiden Prabowo untuk tegas dan cepat mengeluarkan SK penangkapan tindak tegas semua oknum-oknum pejabat atau siapapun yang telah berani melakukan penghinaan atau melakukan pelecehan nama baik lembaga atau institusi. Dan kami juga meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan tindak tegas kepada seluruh oknum ASN dan oknum aparat birokrasi yang saat ini sudah banyak yang melanggar. Banyaknya birokrasi yang buruk citranya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Marwah dari seorang abdi negara, birokrasi yang bermental pengkhianat NKRI ini harus segera dipulihkan kembali seperti semula. Birokrasi yang mengabdi tidak lagi untuk NKRI tercinta dan rakyat Indonesia, tetapi malah patuh oleh para pengusaha serakah. Dan besar harapan kami Bapak Presiden Prabowo bisa mengembalikan marwah birokrasi sesuai dengan ikrar sumpah janji yang mereka ucapkan dahulu sebelum masuk di birokrasi. Karena kami yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto akan bergerak cepat tegas untuk NKRI, dan terima kasih karena Bapak Presiden telah mengeluarkan maklumat dan peringatan keras kepada semua pelaku korupsi di Indonesia. Dan untuk pelaku oknum perusak kedaulatan NKRI, tangkap, penjarakan dan miskinkan. Tangkap semua pelaku dan oknum-oknum, gulung dan ratakan, bukti kejahatan mereka dipegang oleh Sofyan Djim Mamesah, pemegang kunci kotak Pandora. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia, warga paguyuban korban 4 desa bersama Sofyan Djim Mamesah mengucapkan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Presiden dari Presiden pertama dan sampai kepada Presiden ke-7, Presiden Jokowi yang selalu memberikan apresiasi, bantuan atensinya kepada kami korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum. Serta doa terbaik kami teruntuk Bapak Jokowi bersama keluarga agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kami yang terdalam kepada para wartawan Indonesia Bersatu, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama se-Indonesia, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI, Kementerian Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan hormat kami setinggi-tingginya kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Bapak Presiden Prabowo Subianto atas segala bentuk perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak kami anak bangsa rakyat Indonesia warga 4 desa. Terima kasih atas persembahan kinerja terbaik yang baru hitungan bulan sudah membuahkan hasil maksimal. Banyaknya pelaku koruptor, pelaku mafia tanah, mafia hukum yang ditangkap dan dipenjarakan. Tinggal menanti penangkapan pelaku yang sudah masuk dalam TU dan DPO APH. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlancar proses tersebut, dan Allah memberikan balasan amalan pahala yang berlipat ganda kepada seluruh rakyat Indonesia yang berjuang untuk NKRI. Dan semoga Allah memberikan perlindungan terhadap kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya Sofyan Djim Mamesah atas nama rakyat Indonesia, anak bangsa, warga korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum, menyatakan keras salam NKRI, gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah, mafia hukum.
Indonesia Merah Putih, Indonesia Emas, Indonesia Merdeka. NKRI harga mati. Sofyan Jim Mamesah nomor W0823 158000800. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Datang ke sini, temui kami dulu. Kita 10 orang aja, tidak ada lebih. Perwakilan sudah ada kemarin. Jadi kalau ATR belum datang sini, kita akan berbicara. Suci banget, boy. Kita sudah masuk ke dalam. Dengan najis apa? Kita sudah masuk sampai di dalam negosiasi, tapi juga dengan kepala PT atau ATR. Kita sudah sepakat. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu.
kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.